Sebab ketika mood istri di rumah hilang, maka suasana rumah itu seperti rumah duka. Kayak kuburan lah. Kayak kuburan. Di sinilah pentingnya memahami bahasa istri, bro. Wasiat saya nomor pertama ketika istri bilang itu situasi mulai tidak normal. Gitu ya. Betul. Ketika istri bilang gak apa-apa, itu sudah mulai ada masalah. Wasiat ketiga ketika istri ngomong terserah, itu masalah besar, bro. Iya, tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa. Mimpi apa saya nih kedatangan dari dua bos besar dan berbobot. Kelas berat ya. Wih, kelas berat. Silaturahmi kembali. Luar biasa. Ustaz. Wih. 2 minggu kemarin saya sudah silaturahmi ke sini dan betul. mengutarakan isi hati. Wih, sekarang mengutarakan isi dompet gitu ya. Ketemu sama bos depot ini. Iya. Nama depotnya apa, Pak? Depot air minum Antariksa. Oh, antariksa, antar negara, antar provinsi, luar biasa. Dan saya juga ketemu nih, bangga nih, udah lama nggak silaturahmi dengan dari bos dari Hanaang ya. Kalau saya halab-haba. Sama-sama betul, sama-sama apa ya, saling sharing lah gitu. Betul. Kita udah lama ya. Core value-nya kita harus dapat. Dalam suasana seperti ini, jarang-jarang sekali dan betul-betul sangat mahal. Wih, luar biasa. Betul-betul sangat mahal. Bedanya selama ini kalau saya di dalam dunia lain, kalau yang ke dalam dunia usaha lah ya. Organisasi. Saya kan kurang paham tentang kehidupan dunia bisnis gitu kan, dunia usaha gitu kan. Jadi bapak yang mapan. Kan kalau saya kan bapak papan kan ya. Gimana nih, saya mau minta tips and trick. Tips and trick dan statement. Bisa jadi bapak, bisa jadi orang tua, bisa jadi seorang ayah, dan bisa juga sukses di usahanya gitu nih. Bagi calon bapak kan gitu ya nanti ya. Dan saya minta statement dari bapak-bapak ini, dah jomblo tidak ajak ngobrol ya. Iya, jomblo gak ajak ngobrol, bapak-bapak nih kayak gimana supaya ketika menjelang nikah, janji Allah itu keberkahan di pernikahan lewat rezeki yang dititipkan. Nah, gimana statement bapak-bapak nih? Sedayat dulu, bos. Ya silakan bos Hanaang, kalau saya kan halab-hab. Pak Hanaang. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti bisa disimak sama teman-teman di YouTube juga sebetulnya. Ketika berbicara tentang bapak dan bisnis, sebetulnya itu bisa ada dua hal yang berlainan. Gitu. Atau di satu sisi juga memang bisa sama-sama bisa saling ada korelasinya. Betul. Karena memang betul yang pertama kalau misalkan kita berbicara tentang hal ini gitu, kita urut dulu dari mulai kita pernikahan. Karena memang janji Allah yang ketika kita mengutarakan menikah itu betul-betul harus karena Allah yang pertama gitu kan. Terus ibadahnya juga. Terus dan yakin Allah pasti bakal memberikan rezeki dari arah yang enggak sangka seperti itu. Cinta itu nomor sekian kan ya. Yang penting menggelis soalnya. Kan bae beungharge gitu ya. Itu mah milik. Oh, itu milik betul. Sebetulnya itu jodoh yang benar-benar filosofi jodoh yang asli itu seperti itu. Beunghar, pinter, gelis, soleh, yatim piatu. Cantik. Agak warisannya. Nunggu warisan. Lebih bersyukur lagi kalau misalkan agamanya bagus. Luar biasa. Betul. Itu betul-betul kalau misalkan dilihat dari apa ya, struktur katanya, kalau misalkan jodoh teh bener-bener eta gitu. Betul. Filosofi jodoh tuh yang dicari itu gitu ya. Seperti itu. Kan bae gelis kan penting mah beunghar gitu misalnya. Segalana mun aya. Betul. Yang pertama seperti itu. Jadi ketika ini mah berbicara lah ya, berbicara secara pribadi saja gitu. Jadi ketika saya mengutarakan nikah pada waktu itu teh posisi memang dalam keadaan katakanlah sulit, tidak punya sumber daya apapun lah. Memang itu punya ting mau betul. Aya lah gitu masih bertahap tapi itu ya. Setidaknya kita ada keberanian, ada hal yang ingin diutarakan.
Ada tekad. Untuk melakukan atau untuk melangkahi ke jenjang yang lebih baik lagi. Betul. Gitu kan. Apalagi ini katakanlah berbicara tentang nikah gitu kan. Sebetulnya bukan hal yang gampang, bukan hal yang berat, tapi gimana kita betul-betul melihat perspektif ibadah ini seperti apa. Betul. Dan nikah mah gampang. Saya menikah deui. Betul. Kudu aya modal. Mereka wani. Luar biasa. Modal tekad dan yang sebagainya. Nah, ketika berbicara seperti itu memang memang saya nyadar gitu. Pada waktu itu memang nggak punya apa-apa gitu. Toh kalau misalkan nggak punya apa-apa, memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Tapi karena mungkin janji Allah bagi orang-orang yang memang betul-betul pengen menggenapkan imannya, menyempurnakan imannya, yakin pasti Allah bakal ngasih jalannya seperti apa. Betul. Seperti itu. Biasa bahaya. Nih, Bos. Ya. Kalau menurut saya cara membagi waktu antara pekerjaan, usaha ya, dengan di rumah tangga itu balik lagi komitmen dengan istri. Jadi kita sudah ketika sebelum menikah kan sudah usaha. Jadi pas ketika menikah sudah bicara ke istri bahwa saya itu punya usaha. Jadi otomatis akan mengganggu waktu fokus di usaha, terus kemudian yang sisanya di rumah. Jadi untuk pendidikan untuk anak nanti ke depan sebelum nikah kan itunya. Saya percayakan kepada istri. Makanya istri juga harus dipilih ketika harus ada pilihan. Ini Pak, Mukodimah menjadikan anak yang soleh itu memilih dari siapa ibunya. Itu setuju tuh, jangan. Makanya filosofi jodoh itu di situ. Gimana? Jadi betul-betul dilihat siapa sih ibunya. Betul. Anak yang soleh itu pasti lahir dari ibu yang soleh juga. Apalagi kalau misalkan betul-betul lingkungannya betul-betul mendukung. Betul. Kita betul-betul memfasilitasi keluarga kita supaya bisa melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Nih Pak, kan banyak nih rata-rata orang ketika dia fokus untuk mencari nafkah, bahkan punya pencapaian. Seperti bapak-bapak nih, udah punya rumah masing-masing, udah punya kendaraan, gitu kan, udah punya penghasilan yang dikatakanlah cukup, gitu kan. Kata-kata para ayah, para bapak itu merasa bahwa dia sudah merasa capek ketika dia harus mencari nafkah. Maka kemudian ketika dia di rumah, dia inginnya dilayani. Dia inginnya kemudian dimanja oleh istri gitu ya. Sedangkan di sisi lain, selain dari peran ibu, juga ada peran bapak di keluarga gitu. Kira-kira menurut bapak-bapak bagaimana sih ketika harus sukses di luar dan harus sukses di dalam? Kayak gimana nih? Jadi fokus waktu saja. Waktu. Jadi ketika kita sedang usaha nih usaha, ya udah fokus di usaha semaksimal mungkin usaha. Betul. Banting tulang ya. Tulang banting-banting. Nah, ketika pulang ke rumah kita fokus di rumah. Betul. Jangan memikirkan usaha. Betul. Siga kieu Pak, ke sare ulah inget hudang, ke hudang ulah inget sare. Betul. Seperti itu itu. luar biasa. Fokus ya. Iya, fokus. Jadi jangan sampai ketika ada masalah di usaha dibawa ke rumah ataupun ada masalah di rumah dibawa ke usaha. Jangan. Proporsional. Luar biasa. Profesional. Bos Hanaang. Prinsip saya ketika memang berbicara tentang kewajiban saya sebagai orang tua, sebagai ayah, bagi anak-anak saya dan ketika saya di pekerjaan saya juga gitu di bisnis yang saya sedang rintis ini gitu kan. Sebetulnya satu aja sih sebetulnya. Kita harus betul-betul tahu manajemen waktunya. Manajemen waktu. Betul-betul tahu manajemen waktu. Ketika kita berbicara bisnis ya memang kita all out bisnis. Kita betul-betul fokus dunia itu seperti apa gitu. Pencapaian target kita dalam bisnis kita seperti apa, terus menilai tim bisnisnya seperti apa, terus omset yang akan dikejar seperti apa, sah-sah saja seperti itu. Dan memang namanya juga bisnis kan, namanya juga bisnis karena kita betul-betul cari untung di situ. Tapi ketika memang ketika pekerjaan di bisnis sudah beres, terus balik ke rumah, ya memang kita harus memposisikan diri kita sebagai ayah, sebagai ayah orang tua. Dalam artian kita upgrade diri kita, gitu. Betul. Kita upgrade diri kita yang pertama
kita betul-betul tahu gimana sih perkembangan anak tuh setiap tahun tuh seperti apa. Betul, Soalnya betul. kan tingkatan pendidikan anak-anak tuh atau misalkan informasi yang diterima oleh anak-anak tuh atau pengasuhan anak-anak tuh setiap waktu tuh berubah. Betul, Pak. Betul. Makanya kita harus betul-betul upgrade dalam diri kita. Menarik. Gimana sih pola pengasuhan anak tuh? Apalagi zaman sekarang yang katakanlah tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Betul. Bagaimana pendidikan kita kepada anak kita itu bisa selaras dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Seperti itu. Soalnya apa? Supaya nanti dihasilkan anak-anak yang katakanlah yang kita inginkan yaitu soleh, tapi dia tidak menafikan perkembangan zaman seperti itu. Bisa mengikuti. Bahkan bisa jadi mungkin nanti mendrive zaman itu kan bisa jadi. Bisa jadi mungkin nanti pada perkembangannya atau pada masanya nanti ketika dia sudah dewasa, anak-anak kita sudah dewasa, itu bisa mengakulturasi budaya yang baik, budaya yang kita kembangkan atau yang kita bangun di rumah kita dengan kondisi yang mungkin nanti pada waktu itu seperti itu. Luar biasa. Ini kalau saya tangkap dari bahasa Bapak berdua nih, yang pertama tadi manajemen waktu, yang kedua profesional, ya. Yang ketiga tadi upgrade ilmuwan. Ini yang menarik nih. Kadangkala, mohon maaf nih, banyak para bapak yang dia tampil profesional di dunia kerja, karir, tapi di rumah dia tampil amatir gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kayak gitu? Apakah faktor usahanya yang terlalu berat, pikirannya atau gimana? Kalau menurut saya sih dia lebih fokus dunia, betul. Sedangkan akhirat diabaikan. Sedangkan kalau seperti minggu kemarin bicara gitu. Jadi rumah tangga itu untuk akhirat kita lah, fokus untuk akhirat gitu. Jadi tujuannya untuk akhirat. Ketika kita di dunia sudah dapat, sudah fokus. Ketika ke rumah kita fokus akhirat, ngurus budak, ngurus istri, anak. Biasa. Ini Pak Hayat. Ada ketimpangan ya, ada ketimpangan antara mungkin karir yang di luar yang melesat, selalu ingin profesional gitu, tapi ketika di rumah powerful lah. Mungkin di depan timnya dia betul-betul sangat disegani sebagai leader yang baik, luar biasa. Tapi ketika balik lagi ke rumah dia amatir, bahkan peran ayah sebagai kepala keluarga tuh atau leader di keluarga tuh memang betul-betul hilang. Sebetulnya yang pertama yang saya tangkap mungkin dari kenapa ada ketimpangan seperti itu, yang pertama karena dia mungkin merasa dirinya paling superior. Karena mungkin merasa dirinya superior, ya akhirnya dia tidak melakukan serasa mungkin dia paling bisa gitu kan. Betul. Terus dia merasa paling bisa, mungkin gampang anak mah gimana nanti bisa diatur. Betul. Padahal nggak seperti itu gitu. Betul. Kan. Karena mungkin karakter kita dan karakter anak beda. Betul. Gitu, ngurus bisnis dan ngurus anak jauh berbeda, bro. Bisnis itu kan benda mati. Betul. Sedangkan anak kan tidak bisa kita perlakukan kayak mesin. Kalau misalkan betul. Kalau memang berbicara misalkan ngurus bisnis tuh, kalau misalkan katakanlah ada yang boncos lah, misalkan keluar dari target kita gitu kan. Boncos apa? Boncos. Keluar dari target kita boncos gitu. Bahasa apa? Bahasa bisnis ya, bahasa usaha. Ada yang keluar dari target kita itu bisa saya taunya bon cabe gitu. Bisa dievaluasi gitu kan. Tapi kan kalau anak ketika sudah katakanlah udah beda lah gitu ya. Udah bandel, katakanlah kita bandel atau mungkin hal-hal yang negatif yang mungkin keluar dari dirinya kan tidak mudah untuk merubah anak itu gitu kan. Kecuali kalau misalkan kemauannya dia gitu. Itu kalau memang berbicara ketika dia sudah dewasa. Tapi kan kalau misalkan kita berbicara misalkan ada ketimpangan seperti itu, ya berarti memang yang pertama itu dia merasa dirinya superior. Yang kedua, dia tidak mau untuk belajar. Tidak mau mendengarkan sharing dari istri. Betul. Tidak mau mendengarkan kajian-kajian yang memang berkaitan tentang parenting. Gitu kan. Grade ilmunya ya. Nah, itu yang memang menjadikan dia merasa tidak bisa menghadapi situasi di dalam keluarga. Betul. Itu. Jadi kayak gini, saya pernah dengar filosofi kayak gini. Bisnis itu, usaha, pekerjaan, bisnis seperti bola kaca. Mohon maaf, seperti bola bekel, bola pantul. Sedangkan keluarga seperti bola kaca. Bisnis ketika dilemparkan bola bekel, bola pantul, ketika dia jatuh ke bawah, bisa mungkin lagi ke atas.
semakin tinggi semakin ke pantulannya atas, semakin tinggi. Gitu. semakin tinggi semakin ke atas. Sedangkan keluarga seperti bola kaca, sekali jatuh pecah, dia bisa dipecah ketuban, karena dia bisa diulang kembali kan gitu ya. Seperti piring mungkin ya. Nah betul. Jadi ketika jatuh bercerai-berai tidak mungkin bisa disatukan lagi seperti itu. Kecuali bisa cari piring baru. betul. Ya kan, Ya enggak, Bro. kan pengusaha bro dulu-duluan. Karena memang gini Kang Ajay, ketika memang berbicara ketika berbicara keluarga sama bisnis sebetulnya itu sangat-sangat fundamental. Sangat-sangat betul-betul menjadi core-nya, menjadi core-nya gitu kan. Orang mungkin seorang ayah itu bisa sukses mungkin di karir, di pekerjaannya atau di bisnisnya, sejadi mungkin karena ada doa istri. Betul, luar biasa. Subhanallah. Itu yang pertama. Ada doa Kalau istrinya soleh. Iya, makanya kan dari awal tadi. Kan kalau istrinya makanya filosofi jodoh itu seperti itu. Bukan solehah bro. Soleh mah sama saja sih. Kangkung. Antara suami dan istri juga sebetulnya harus seperti itu. Betul. Jadi kalau misalkan istrinya bisa ngedidik keluarga dengan baik, menjadi pelindung bagi anak-anaknya, mungkin ada doa yang setiap malam dipanjatkan oleh suaminya. Wih, luar biasa. Seperti itu. Maka nih kayak Pak Dian, saya pernah dengar cerita dari Pak Dian Payat. Maka kata beliau, hadiahkanlah tahajud untuk anak kita. Betul. Luar biasa. Betul, sangat-sangat. Karena mungkin anak itu nanti kita tuh sebagai Imam. plotnya anak kita. Jadi sebagai role modelnya. Betul. Gitu, Iya, betul. benar. Sebagai Jadi ayah tuh kenapa cerminan. anak tuh bisa menjadi figur yang baik? Karena mungkin lihat ayahnya yang baik, Betul. keluarganya yang baik, lingkungannya yang baik. betul. Dan kuncinya ada di ayah, bro. Sepakat. Sepakat. Luar biasa. Itu menjadi pakem bagi bapak-bapak nanti mungkin seperti itu. Karena memang ayah yang memang ngatur semuanya. Ayah tuh leader, kepala sekolahnya. Betul. Oh, ibu tuh sebagai kayak guru, kayak gitu-gitu kan. Anaknya sebagai muridnya seperti itu. Betul. Jadi yang punya create, yang punya Create apa create? create yang membuat gitu, yang Ini soalnya meng-create, guru kan katanya, yang meng-create filosofi keluarga, yang meng-create Aturan-aturan. pendidikan dalam keluarga seperti itu kan, itu ayah yang membrainstorming ke Grand design keluarga itu. blueprintnya seperti itu, blueprintnya Betul. itu kan ayah. Nah, yang menjadi pelaksananya itu Yang jadi blueberry-nya itu ya, ibunya. nanti ada strawberry. Ya, itu Pak Dian. Saya ingin tahu nih dari Pak Dian khususnya, karena dari Pak Hayat udah statement. Dari Pak Dian kayak gimana nih? Seandainya ini harus memilih, apakah suatu saat memilih tampil profesional di usaha atau kemudian tampil profesional di keluarga? Seandainya seandainya ada sesuatu yang sifatnya ada untung besar ya di usaha, sedangkan di situasi keluarga kurang mendukung. Taruhlah nauzubillah, misal ada penyimpangan di anak, apa yang akan Pak Dian lakukan? Ya, kalau saya ngambil dua-duanya, Dua-duanya. tidak bisa. Tidak bisa salah satu ya. Nah, karena nanti akan berimbas ketika kita meninggalkan usaha, terus kemudian fokus ke keluarga, nanti akan ada masalah lagi ke depannya gitu. Jadi fokus dulu aja. Jadi ketika di usaha fokus usaha, ya udah seperti itu. Betul. Ketika di keluarga fokus keluarga. Dan taruhlah kalaulah nanti kita harus meninggalkan usaha, karena kan seperti saya atau Pak Hayat gitu ya, sudah jadi leader, jadi pemimpin, jadi punya anak buah punya anak buah, jadi bisa dilepaskan. Jadi makanya dari kata Pak Hayat itu, kita harus memanage usaha itu kudu jelas nih. Ada yang bagian ini, jadi jelas. Ketika kita meninggalkan usaha kita sudah plong lah. Wih, tenang. luar biasa. Jadi Seperti itu. ketika ada satu masalah, segera selesaikan sebelum teman-teman masalah itu datang. Iya. Wih, luar biasa. Jadi jadi gerbongnya lah gitu ya. Iya. Betul. Saya sering sharing sama Pak Hayat ya mengenai awal mula Pak Hayat usaha gitu. Betul. Jadi gonta-ganti ya, pegawai juga ya. Oh, Karena pegawai, bukan istri ya, pegawai di usahanya gonta-ganti. Itu mah. Jadi intinya kita harus paham kondisi pegawai kita seperti apa. Seperti itu. Betul, luar biasa. Nah, Pak, nih terakhir dari saya nih, nanya-nanya nih. Bagaimana para bapak nih yang selama ini
berusaha, ada Pak Hayat di usaha naangnya, ini kan ada Pak Dian di usaha depotnya si Ulang galon. Bagaimana cara memuliakan istrinya di rumah nih? Ketika seorang suami dia usaha, kemudian hasil usaha itu taruhlah dapat uang banyak. Apakah hanya dengan itu memuliakan? Sebab anggapan orang ketika dia usaha sukses, bawa uang banyak, seperti itulah dia memuliakan istrinya. Oh iya. Gitu kan? Nih kira-kira menurut Bapak-bapak gimana? Kalau menurut saya pribadi, tanya dulu ke istrinya apa yang maunya. Jadi luar biasa. Ning itu. Jadi Kalau nanyanya punya istri lagi diizinin. Oh, alhamdulillah. Tapi gak mungkin, gak ada istri yang ingin di dua. Oh, gak ada yang di dua. ada. Ada yang di satu ya. Biasa. Jadi tanya dulu keinginan istri apa. Ya, kita ikuti, kalaulah kita bisa mampu ya udah. Usaha toh kita usaha itu untuk siapa? Untuk anak istri kan. Betul. Seperti itu. Betul. Gugu we kahayongna. Gitu. Usaha aja yang mageningannya. Balanya. Obat satu-satunya itu untuk perempuan itu balanya kan gitu ya. Dipenuhi segala kebutuhan. Kayak kemarin kan, istri ngajar. Saya selain usaha juga ngajar. Motor 1 kemarin. Butuh kan ya. Istri udah ngomel nih, antur-antur wae jadi antur-antur wae. Butuh motor hiji deui. Ya karena kita sedang usaha ya, otomatis beli lagi motor. Jadi motor. alhamdulillah 1 ewang ya. Wih, luar biasa. Keren, Mak. Ya. Pak Hayat kira-kira gimana? Berbicara tentang kebutuhan istri yang memang harus dipenuhi oleh suami, sebetulnya yang pertama itu sudah jadi haknya istri. Uang yang selama ini kita cari. Iya. Betul. Bener. Terus Apa yang kita usahakan, apa yang kita hasilkan sebetulnya ada hak istri. istri, betul. Seperti itu. Nah, kalau Apakah itu misalkan- satu-satunya? Tidak hanya seperti Ya. itu sebetulnya. Ketika istri itu ketika meminta hak kepada suami itu bukan hanya sebatas apa yang dia usahakan, dia nafkahkan, yang dia nafkahi misalkan secara lahir, tapi batinnya maksudnya dalam artian keilmuannya gitu. Istri itu kan butuh, kan kita sebagai kawam, sebagai pemimpin, Penegak aturan. nah kita tuh bisa memposisikan kita tuh di istri itu seperti apa gitu. Makanya budaya ada sharing gitu tuh kan, pillow talk kalau bahasa kita. Pillow talk. Jadi kan Nih sebelum ibu-ibu itu- gak tahu pillow talk apa itu. sebelum itu tuh kan Kayak ada TikTok mulanya. mirip lah. Nah, tolok-tok oleh-olehan gitu ya. Jadi kan ketika tidur ya, ketika sebelum tidur itu kan ada sharing, ada hal yang memang harus kita Bicarakan sama istri. bicarakan seperti itu kan, atau mungkin istri yang mungkin ada ya keluh kesah yang mungkin ingin kita dengarkan gitu kan. Betul. Jadi kita teh sebagai suami itu mendengarkan keluh kesah istri seperti itu. Betul. Itu kan menjadi hak dia, menjadi kewajiban kita buat memenuhi seperti itu. Jadi, nah selain itu juga memang ada hal yang lain, penuhi kebutuhan pendidikannya, gitu, keilmuannya. Biasa kan. Makanya Caranya kayak gimana, Pak? seperti kan kenapa kita sebagai ayah tuh harus meng-create Kreatif. segala sesuatu yang memang jadi fondasi di rumah. Betul. Nah, caranya ya yang pertama kalau misalkan memang kita punya keilmuan yang memang berkaitan tentang adab di rumah tuh seperti apa, ya kita penuhin itu. Luar biasa. Keren. Atau misalkan kalau misalkan kita katakanlah sama-sama mungkin belajar, ya kita penuhin dulu apa yang jadi sarana belajarnya. Buku-buku yang memang menunjang buat sarana keilmuan yang berada, ya keilmuan yang nanti mungkin berkembang di keluarga tersebut. Pak Hayat ini bagus memuliakan istrinya kalau saya lihat ya, di status-status sama kalau ngobrol gitu ya. Jadi istrinya ingin ikut parenting pelatihan Support. didukung sama dana-dananya. Salah satunya seperti itu. Salah satu pemenuhan kebutuhan dari istri. Karena kita balik lagi ke kita kan. Ada feedbacknya buat kita. Betul. Ada Sebab feedbacknya. ketika mood istri di rumah hilang, maka suasana rumah itu seperti rumah duka kan. Ya. Kayak kuburan. Kayak kuburan. Di sinilah pentingnya memahami bahasa-bahasa istri, Bro. Ya. Wasiat saya nomor pertama ketika istri bilang itu situasi mulai tidak normal. Gitu ya. Betul. Ketika istri bilang gak apa-apa, Nah, itu sudah mulai ada masalah. Ya, wasiat ketiga ketika istri ngomong terserah, itu masalah besar, Bro. iya. Betul ya? Bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu yang memang katakanlah mungkin istri yang ungkapkan, tapi kadang kalau misalkan kita tidak dalam posisi yang terbaik ya mungkin tidak akan memahami bahasa seperti itu. Biasa. Gitu, makanya sebagai ayah tuh memang dituntut untuk
katakanlah powerful lah katakan. Ya. Wih, Powerful tuh temennya Power Ranger ya. Power Ranger. Power Supply kayak ini. Karena memang harus seperti itu. Sip lah. Harus. Nih dari saya terakhir. Siap. Kira-kira nasihati saya supaya bisa jadi bapak tangguh dengan gimana nih dari Bahasanya aduh luar biasa ya. Karena memang betul filosofi Batang tuh kokoh. Harus Wih, kokoh. betul, harus kokoh. Harus kokoh. Harus kokoh. Betul, bapak tangguh, kokoh. Kira-kira apa nih dari Padian? Buat nasihat buat saya seorang jadi seorang Sebagai bapak bapak ya tangguh. kita sebagai seorang bapak tangguh. Intinya ilmu harus kuat. Betul. Ilmu. Terus keduanya Iman. mental harus Mental. kuat, iman juga. Jadi ketika ilmu kuat, iman sama mental kuat, maka bisa mengurus keluarga dan usaha kalau saya. Keren, Bro. Caranya makan semen tiap hari. Setahun ada ya. Jadi jangan sampai mantap. ketika ada masalah curhat kayak gitu kan. Bereskan gitu kan. Bereskan. Keren, Bro. Jantan. Kalau sampai ke curhat aja kan tadi untuk beres itu masalah aja. Iya, Lapis benar. jantan. Jadi jangan sampai dikencarkan gitu. Wih, payat kira-kira gimana payat? Nah, kalau kata saya mas sebetulnya supaya memang kiat-kiatnya misalkan kita nih sebagai bapak-bapak nih, bapak-bapak yang tangguh, yang pertama memang penuhi dulu kebutuhan kita gitu. Kita tuh sebagai kowam tuh apa aja sih? Kita tuh harus tahu role-nya seperti apa, jalurnya apa. Kita tuh tahu tugas kita tuh sebagai ayah tuh gimana. Nah, itu penuhin dulu. Yang pertama kan mencari nafkah, terus yang kedua ngasih pemahaman kepada keluarga, ayah, anak dan istri seperti itu kan. Nah, itu yang diperkuat dulu. Yakin insya Allah kalau misalkan keluarganya beres, insya Allah kalian juga bakal melaksanakan. Wih, Subhanallah. luar biasa. Seperti mendapatkan sebuah pencerahan yang dunia yang bisa kita bertiga nih, Bro. Ya. Karena memang ini sangat fundamental kan Fajar. Ini memang harus betul-betul nanti mungkin bapak-bapak yang ada di rumah yang memang menyimak tayangan ini yang memang harus betul-betul dipahami gitu. Betul. Karena memang sangat urgent sekali. Di luar sana banyak yang memang orang-orang banyak menikah tapi tidak tahu sih makna nikah itu apa. Betul, Pak. Gitu, banyak makna nikah itu apa, hanya sebatas pelampiasan nafsu saja. Betul. Tapi tanpa diiringi oleh keilmuan yang mumpuni. Betul. Seperti itu. Betul. Ketika jadi ayah gimana, Pak? Kayak mau ngomong dari tadi saya Jadi takutnya ketika kentut nikah itu nanti harus dipersiapkan, harus dipersiapkan. Jangan sampai ketika kita ada ya sekarang sedang musim dengan nikah muda. Ya satu sisi saya setuju untuk menghindari jinah ya. Betul. Tapi satu sisi kurang setuju karena tidak dipersiapkan. Tidak sedikit ketika sudah menikah malah jadi masalah. Betul. Ya pas saya gitu dunia minta turun ke orang tua ngeribukan kolot aja akhirnya. Pada akhirnya ukuran usia itu bukan kematangan, Iya, Bro, bukan kedewasaan. Gitu. Sip, betul. Gitu. Maka Mantap ini. ini luar biasa saya kedatangan dari bapak-bapak ini. Iya. Peradaban mulai dari rumah, Pak ya. Iya. Strong from home. Strong from home. Di langit ada surga, di bumi ada keluarga. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih Pak juga Hayat. Kang Fajar sudah bisa meluangkan. Ya saya mungkin diundang dalam Terima kasih sudah bersedia tayangan hadir. Kita mudah-mudahan undang sukses minggu depan. selalu Amin, kajian-kajian yang mungkin nanti akan ditayangkan. Jangan kapok ngundang Siap. kita. Selama ada air, Bapak gak bawa galon kan, Pak Hayat bawa ini minuman. Galon juga Galon ini dia kalau nama masih jempol. Ya Pak Hayat ya. Nanti suatu saat saya ulang lagi, Pak Hayat bawa hanaang, Bapak bawa galon. Ini minuman. Sekali minum rasanya seperti saya menjadi Superman. Terima kasih ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.